Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum ta'lim, kita awali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kita yang paling utama sebagai seorang mukmin, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kepada kita kemudahan dalam iman dalam setiap perjalanan hidup kita, dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita yakinkan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini masih berada dan tetap berada di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah ini terminologinya ini. Kalau buat baik, kebaikan itu bukan hanya bermanfaat untuk orang, tapi untuk diri kita juga. Ya, hati kita semakin terdidik, akses kebaikan kita tidak tertutup, kita tidak capek jadi orang baik. Nah, kalau hubungannya kepada dosa, mungkin kita masih terjebak dengan dosa dan kita diberikan Allah kekuatan untuk menyesali dan yang mudah-mudahan tidak kembali kepada dosa. Hal itu menjadi penting karena memang kalau mengukur diri itu kan ada disebut ma'arufan nafsan faqad arafan. Kalau definisinya selalu disebut siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi kalau saya melihatnya mungkin bisa lebih siapa yang tahu diri maka dia akan tahu apa mau Tuhannya. Karena kita ini agak unik jadi orang yang tahu diri. Tahu diri itu ini. Misalnya kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kelemahan kita apa, potensi yang bisa kita kerjakan. Konteksnya kebaikan dan konteksnya juga dosa-dosa. Ya, ada orang bilang gini, Ustaz, saya alhamdulillah kalau judi saya nggak lagi Ustaz. Dulu saya pernah judi tapi alhamdulillah sekarang nggak lagi. Nah sekarang mabuk yang masih Ustaz. Jadi itu maksudnya. Jadi maksudnya hati-hati kalau sesuatu yang memang kita nggak potensial nggak usah dipikirkan karena kita nggak potensial. Tapi sesuatu yang masih potensi di diri kita, ini konteksnya dosa ya, maka kita harus keluar dari situ. Karena kenapa? Karena setan itu akan terus memframing bahwa kita ini orang yang baik dan dalam kebaikan kita ada kejahatan. Jadi kalau istilah logikanya namanya logika matematik, logika kalkulatif. Kita dibilangnya begini, amal kamu ini orang baik loh, amalmu 10, dosamu 2, sisanya masih 8. Orang hebat loh. Mana ada manusia yang gak berdosa, udah tenang aja, slow aja, lakukan aja dosa itu aman gitu. Jadi premis-premis beginilah yang dimunculkan setan di kepala kita, sehingga kita ini percaya diri melakukan dosa itu. Kenapa? Karena kita dibuat Allah, bukan dibuat Allah, diberi Allah kemudahan untuk bisa mengerjakan yang baik. Makanya Bapak Ibu, teori jaring sebenarnya kalau kita mau nangkap ikan yang kecil, ya pakailah tambok yang jaringnya kecil. Tapi kalau tambok yang jaringnya besar, itu hanya potensi menangkap ikan besar. Itu terminologi dosa. Kalau kita masih fokus hanya dosa besar, khawatirnya dosa kecil kita agak lalai, gitu, agak lewat lah. Gitu. Maka sebenarnya yang paling menarik kita ini sudah merasa berdosa pada dosa yang kita kerjakan. Maka Bapak Ibu, itu dalam terminologi tanggung jawab. Maka setiap hari kalau mau hasabah atau menghisab diri,
Apa alat ukur hisabnya? Apa yang bisa dikerjain, apa yang nggak dikerjain, apa yang jelek yang tidak kita bisa mengerjakan. Nah, itu aja yang ini kalau gestur-gesturnya kantor. Gestur-gesturnya kantor itu dosa yang paling banyak selain daripada ghibah, selain daripada dosa subhat, ya, uang yang subhat atau kerjaannya potensi subhat yang tinggi, ya dosa syahwat termasuk. Nah, makanya selama orang berkantor memang potensi-potensi dosa itu tinggi betul. Nah, sekarang tinggal kita yang melakukan uzlah dalam teknologi yang besar itu ya tahu diri tadi gitu, mengasihkan diri. Uzlah itu kan mengasihkan diri. Kalau pada masa Rasul mengasihkan diri itu Rasul pergi ke Gua Hiro ke Hanus. Kenapa? Karena bagi dirinya nggak cocok kebagiannya orang kafir Makkah. Tapi dia nggak bisa lawan. Karena dia nggak bisa lawan, ya dia hindari. Nah, kita uzlah kita dalam zaman sekarang ini tutup akses yang kita nggak perlu, tutup akses yang berpotensi merusak kita. Apa itu ya, terserah, kita kan beda orang, beda potensi dosanya, nggak bisa sama ya. Misalnya ngantor segala macam, kalau di bank, maaf ya kalau ada orang bank, saya kalau di bank saya bilang kalian di bank itu masa sosok akrab kali ya. Kadang-kadang makan siang bersama ya, suami orang lain sama istri orang lain satu piring gitu ya. Terus dibilang, Pak satu piring ini, Insya Allah sudah agak selera baru sama dia ini sudah berarti adik ini. Nggak ada itu ece-ece itu. Sedangkan ayah sama anak aja jadi, maka bagaimana sekarang? Jadi modus-modus inilah yang menurut saya kita menganggap remeh gitu loh. Sama kalau di kantor saya termasuk orang yang mengharap di fakultas saya untuk bisa berangkat SPPD orang yang bukan mahal. Selama saya masih punya kuasa di situ, saya nggak boleh. Ya, sendiri aja berangkat saya. Kenapa? Karena nanti terjadi sesuatu yang diinginkan. Ini yang bahaya, gitu ya. Ya, terlalu banyak. Kalau istilah saya itu, setan itu pandai mengajak kita untuk membuat kesepakatan kecil yang terkesan tidak menjadi dosa. Kesannya nggak dosa, tapi sebenarnya dosa. Nah, hati-hati. Bapak Ibu, kenapa saya sampai ke situ menceritakan ini? Saya ingin katakan kepada diri kita bahwa kalau pakai ayat Inni ja'ilun ya bil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kira-kira Allah bilang sama malaikat bahwa dia akan menjadikan manusia sebagai khalifah, kan begitu. Dan itu adalah keputusan Allah, bukan sesuatu yang dimusyawarahkan. Karena Allah nggak butuh musyawarah kepada manusia. Kita aja yang melebatkan untuk musyawarah. Allah itu kepada dirinya dia qiyam binafsi. Dia itu adalah Tuhan yang tidak membutuhkan siapapun di muka bumi. Kalau artinya ya berdiri sendiri. Tapi qiyam binafsi itu ya tingkat keindependenan Allah itu tidak bisa diretas oleh siapapun. Makanya kalau dalam tauhid ini, mohon maaf kalau agak serius sedikit ini bisa ini namanya dualitas. Allah itu kalau dalam filsafat namanya dualitas. Allah itu bisa memberikan yang bagus, tapi Allah itu bisa saja memberikan sesuatu yang kelihatannya nggak bagus. Kenapa? Karena semua yang mau Allah berikan suka-suka hati Allah. Dualitas. Ini contohnya. Misalnya kita bilang, ada orang marah karena Palestina itu, tapi marahnya gestur marahnya itu sudah seolah-olah mengecilkan Tuhan. Itu yang hati-hati. Ya Allah, gimana keadilanmu ya Allah? Itu menurut saya doa yang nggak menarik itu. Pertanyaannya, seberapa pantas Anda bilang begitu? Apa pantas Anda ngomong begitu? Gimana keadilanmu ya Allah? Nggak begitu. Jadi seolah Anda yang bilang Allah nggak adil. Ya nggak adil. Kenapa kau nggak tolong mereka ya Allah? Nggak usah gitu. Ya, karena mau itu kan bukan sesuai. Kita nggak punya kesepakatan bersama, hati-hati. Ya, jangan bilang bahwa kita ini punya berjenis yang kuat kepada Allah. Bahkan orang nggak taat sebelumnya itu, Allah nggak akan pernah berganti menjadi Tuhan. Nah, apa dualitas Allah? Dualitas Allah itu Allah melakukan sesuatu, dia Allah mau kita baik seperti yang dia mau, meskipun Allah memberikan ruang yang kesannya tidak sesuai dengan yang kita mau.
Ini saya pelan-pelan supaya mudah-mudahan kita bisa paham. Yang kita mau belum tentu Allah mau. Yang Allah mau kita harus mau. Yang paling enak apapun yang Allah mau kita mau. Kerja kita adalah memaukan apapun yang Allah mau. Itu kira-kira. Ya. Yang kita mau belum tentu Allah mau. Siapa bilang? Kita bisa paksa Allah. Tapi apapun yang Allah mau kita harus mau. Siapa yang bisa keluar dari Allah? Nah ini satu. Nah kira-kira begitu. Nah ini contoh. Saya masih main di dualitas untuk nanti kita simpulkan. Dulu waktu masa saya kecil, saya sekarang umurnya 41. Dulu waktu masih kecil itu ada BP namanya, bongkar pasang. Anak-anak cewek yang main. Ada bajunya, ada orangnya gitu-gitu toh. Waktu kita lagi main BP itu, siapa Tuhannya? Kan pembuat skenario kita. Kita memberikan peran kepada orang-orang yang kita perankan di situ. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang berantem sama ini, ada yang dizalimi, ada yang... Pertanyaannya, peran-peran yang kita bagi kepada mereka itu, bagi kita baik atau enggak perannya? Bagi mereka itu baik kan? Misalnya ada si B, kita buat perannya sebagai peran orang yang zalim. Sama dia baik kan ya? Kalau dia punya rasa, enggak baik sama dia. Kan dia harus tanya sama kita. Weh Tuhan, kok kayak gini lagi lah kok kasih ya? Wajahku ganteng loh, kok buat pula aku. Itulah dualitas. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena Allah menikmati peran ini. Ya, kalau di screen, saya akan men-screenshot bagian-bagian penting. Nabi Muhammad itu dalam beberapa artikel disebut, ya pada saat akhir-akhir menjelang wafatnya 63, ada riwayat 62 sekian Rasul, ada riwayat 63 sekian. Dia itu sudah lemin, orang suka semua sama dia. Orang Madinah itu suka sama. Jadi ada orang nulis begini kira-kira judulnya. Kalau di Indonesia kan, jika Muhammad hidup 10 tahun lagi, nah, dia main di 10 tahun loh. Berarti kalau Rasul 63 berarti Rasul 73. Dia bilang ya kajiannya futuristik, kajian masa depan. Kajian futuristik itu secara metodologi boleh-boleh aja, tapi harus ada metodenya, ada argumentasinya, ada dalilnya, ada. Dia katakan, ya intinya begini, dia bilang Muhammad sebelum wafat itu sudah disukai oleh orang-orang Madinah. Sampai orang Madinah itu pengen jumpa dia, pengen peluk dia, bahkan dalam riwayat kotorannya aja dicari. Makanya di dalam hadis disebut, di dalam beberapa disebut kotoran Nabi itu ditelan bumi. Kenapa? Tidak ada di bumi. Kenapa? Itu nanti bisa jadi fitnah. Kenapa? Orang mencari-cari. Jadi kalau Muhammad hidup 10 tahun lagi ada kajian futuristiknya menurut artikel yang saya baca itu. Ini orang sedunia ini Islam semua. Kenapa? Dia sudah masyhur. Tapi kan Allah nggak mau itu. Bukan itu yang Allah mau. Dia kira gitu. Ya, itu dualitas Allah itu. Jadi makanya cara membaca keadaan ini secara tauhid harus proporsional. Ini kalau mau bicara baper-baperan, ya Nabi Nuh itu ditakdirkan Allah punya anak yang ingkar kepada Allah. Itu sensitivitasnya sangat tinggi loh Pak. Ini Bapak Ibu kalau saya tanya, mana lebih bagus? Anak Bapak Ibu yang ingkar sama Allah atau anak tetangga? Saya pilih. Gak berani jawab kan? Nabi Nuh itu punya pengikut yang loyal loh Pak. Di antara beberapa nabi, salah satu nabi yang loyal pengikutnya Nabi Nuh. Tapi anaknya ingkar kepada ajaran dia kan aneh. Tapi dia kan nggak bisa pilih. Kenapa? Allah punya hak kuasa. Yang hak kuasa Allah itu tidak akan merusak siapapun, termasuk merusak Nuh. Ya dia sakit hati, dia kecewa. Fitrah sebagai manusia biasa aja. Ya sama ini. Kita di rumah kita ada 5 orang, 1 ayah, 1 ibu, 3 anak. Maka kita harus bersiap-siap. Kita akan mendengar 5 kabar duka cita dari rumah kita. Harus begitu caranya Pak. Kalau enggak kita ini baperan nggak jelas-jelas loh. Ya akan 5 kali kita mendengar ada kematian di rumah kita. Kenapa? Karena ada 5 orang yang bernyawa. Maka akan ada 5 kematian yang akan muncul di rumah kita. Ya walaupun nanti dia sudah pindah, sudah gimana ya terserah. Tapi itu yang saya katakan tidak akan mungkin kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu, nah ayo kita lihat dari Imran 139 ya. Misalnya kalau mau baca ayat Quran itu yang paling enak itu kan begini. Baca ayatnya
pahami artinya, suasanakan maknanya. Suasanakan maknanya itu ini. Jangan kita hanya mau paham, tapi kita hati kita nggak terlibat di dalamnya. Nah, oke ya, coba saya potong-potong ini. Allah tidak akan mungkin menyebutkan sesuatu yang sia-sia dalam Al-Quran, nggak mungkin. Karena Allah itu beda dengan kita. Kita ini makhluk, yang kita omongi itu bisa saja sesuatu yang sia-sia. Ya, awak kubur dari 100 bilang 97 bohong. Begitu ya. Allah nggak mungkin ada bohong dalam Al-Quran. Dan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran pasti punya linearitas pada manusia. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk hudan lil muttaqin, kan begitu ya. Nah, jadi tidak akan mungkin itu hanya kepentingan Allah, lalu manusia nggak punya kepentingan. Oke, pasti ada kepentingan. Meskipun yang Allah sebut dalam Al-Quran kadang-kadang dianggap penting dan dianggap tidak. Ini yang rumit. Kita ini selalu memilih-milih mana yang penting, mana yang nggak penting. Ya, itu yang menjadi kesulitannya. Mana lebih enak? Saya pernah nanya loh, mana lebih enak? Antri sembako atau sholat? Saya bilang sama jamaah, antri sembako misalnya satu orang dikasih 1 ton beras dan uang 10 juta. Enak nggak? Pembagian sembakonya jam 8 pagi, jam 3 udah sudah antri. Kenapa? Karena untungnya jelas. Dan untung jelas itu alat ukurnya adalah materialistik, hal yang terukur, tercium, terpikir, terdengar, terlihat. Manusia itu alat instrumen kebenarannya cuma itu doang, nggak ada yang lain. Cantik bagaimana? Cantik, rumah mancung, coba cantik bagaimana? Kurasa cantik. Udah kau tengok? Belum. Biasa saja. Orang nggak suka yang abstrak-abstrak, nggak suka. Nah, kenapa manusia ini gagal membangun respon positif kepada sholat? Ini saya masih contoh sholat, belum yang lain. Karena sholat itu suasananya sangat iman tadi. Sholat itu akan menarik jika misalnya setiap habis sholat, Assalamualaikum, terus masuk WA, selamat ya, kehusukan Anda 87,6%. Bonus Anda hari ini adalah 218.000. Tolong pertahankan supaya Anda dapat bonus pajero. Oh, itu nggak ada yang tinggal Pak sholatnya Pak. Kenapa? Semuanya daily report, dia punya progres yang signifikan. Manusia ini nggak bisa mengakses sesuatu yang abstrak, nggak bisa. Maklum, padahal keimanan itu abstrak Pak. Ya, kan Allah sebut illal ladzina amanu, merasa diawasi oleh Allah. Ini kalimat yang rumit. Lebih bagus diawasi oleh Allah, itu lebih bagus. Tapi kenapa dibilang merasa diawasi oleh Allah? Karena banyak orang yang diawasi oleh Allah pun tidak merasa diawasi oleh Allah. Maka merasa itu adalah ukurnya aman atau iman. Ya, kalau guru saya itu bilang namanya teori CCTV. Ya, kenapa di masjid terletak barang? Nggak ada orang berani ambil. Karena tahu ada mendadak baik semua. Kira-kira begitu. Tapi kenapa sampai toilet? Awak masuk toilet yang engselnya pun udah nggak ada, cuma pakai gigi aja engselnya. Dia kan pakai gigi atau paku atau pulpen. Tapi begitu tutup berani buka baju, berani buka celana, buang air. Kenapa? Nggak malu. Karena kita yakin di dalam toilet nggak ada CCTV. Jadi manusia kalau merasa nggak diawasi Allah pasti selekor semua hidupnya. Selekor semua. Dibilang, tutup masjidnya, tutup kamu ganti baju di masjid aja. Tutup gitu, ada CCTV, nggak jadi. Nah, tuh. Kenapa di toilet kita berada bau, bersih, basah, jorok? Inilah kira-kira. Makanya yang mengawasi kita itu adalah diri kita. Konteks pengawasannya adalah merasa diawasi oleh sensitivitasnya bagaimana alat ujinya? Alat ujinya adalah kalau di tempat ramai Anda bisa baik, maka ujilah diri Anda di tempat sunyi Anda baik. Kalau di tempat ramai Anda bisa tidak jadi jahat, maka pertanyaannya di tempat sunyi Anda jahat. Sunyi dan ramai itu bukan makna yang sebenarnya. Sunyi itu maknanya adalah orang gak kenal kita. Kalau orang gak kenal kita kira-kira kita selebor nggak gitu? Kalau enggak, berarti kemampuan kita merasa diawasi oleh Allah sudah bagus. Kira-kira argumennya begini,
Biar mungkin oleh orang nggak kenal saya, tapi Allah kan tahu siapa saya. Kira-kira kalau model begini, insya Allah lebih terus itu. Ya, sama dengan teori kesempatan. Kita merasa diberikan kesempatan nggak sama Allah? Nah, itu sama orang berbuat baik. Ini saya tanya Bapak Ibu, kalau ada yang mau jawab silakan. Ini dia udah ada niat nih, mau ngasih tetangganya, tetangga kompleknya yang duafa beras 10 kilo. Udah dibawanya nih, tenteng-tenteng tuh berasnya. Udah pas di depan rumah yang mau dikasih itu, kelihatan orang yang mau dikasih itu sedang dikunjungi orang lain juga, dan kelihatan dikasih beras juga. Karena nampak nih kepetuk namanya. Ayo, senang atau biasa-biasa aja? Ya alhamdulillah nggak jadi nasi aku berarti. Ya begitu, maaf ya, saya pakai logika awam aja Pak, serius saja. Coba kalau pas pembagian voucher 1 juta, begitu datang dibilang udah habis kupon, kan sedih apa? Nggak ada. Kenapa? Karena kita merasa bahwa memberi sedekah ke orang itu pembuangan. Kalau kita dapat voucher itu penarikan. Lebih enak narik daripada buang. Padahal kan logikanya harus. Jadi gini, kalau bukan kita yang intervensi diri kita ini, nggak ada normalnya. Jadi jangan kita nggak usah intervensi orang, kita yang intervensi diri kita sendiri. Gimana cara kita mengintervensi diri kita sendiri? Wahai diri, kalau kau sayang kepada dirimu, taatlah. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah simbol kasih sayang. Bagaimana mengukur bahwa itu simbol kasih sayang? Ya, ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin. Ya, tahukah kau pada hari kemudian? Lalu ditanya Allah sekali lagi, tahukah kau pada hari kemudian? Saya pernah ditanya masih juga, kenapa di dalam Al-Quran itu selalu saja Allah mengulangi beberapa ayat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Begitu toh? Tadi wa ma adraka ma nanzalna juga, inna anzalna fi wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa lagi? Ar-Rahman malah banyak. Wa bi ayyi ala bi rabbikuma. Kenapa Allah harus ulang-ulangi? Apa Allah kurang kosakata sehingga itu diulang-ulangi? Ya, atau supaya ayat itu kayak puisi, biar enak dibaca, hati-hati. Ya, buatan Allah tidak pernah bergantung pada kebutuhan makhluk. Hati-hati. Jadi jangan anggap kalau itu supaya kayak puisi karena Allah kurang kosakata. Hati-hati. Itu terlalu tendensius. Saya mau katakan cara Allah mengingatkan kita adalah dengan mengulangi ayat yang hampir sama. Kenapa Allah harus menguatkan kita? Karena kita kurang ekspektasi. Kita ini kurang serius. Ya. Dulu saya disuruh mak saya, kalau saya kecil kan masih musim minyak lampu, masih musim minyak lampu, masih lah ya, kelihatan wajahnya wajah minyak lampu semua. Ya. Disuruh ke kedai minyak lampu 2 liter, minyak makan setengah, cabai seperempat. Ya. Gula setengah, kan disuruh kalau kan apa dong dari rumah dia minyak makan, minyak lampu kan gitu. Begitu 10 langkah dari rumah keluar lagi kepala mama dari pintu, minyak makan jangan lupa ya, minyak makan. Kenapa begitu dia ngomong? Kira-kira apa itu? Value-nya apa, nilainya? Kenapa nggak semua dibilangnya? Kenapa cuma minyak makan doang? Yang lain boleh lupa, minyak makan nggak boleh lupa. Gitu ya, mungkin mau lagi masak soalnya. Begitu lupa minyak makan, oh naik paninya loh. Kan udah aku bilang sama kau. Itulah namanya ditakib, begitulah Allah. Karena kita sering tidak punya harapan, tidak punya suasana batin. Jadi Allah ulangi, makanya itu. Tahukah kau apa itu hari kemudian? Sekali lagi ditanya, tahukah kau apa itu hari kemudian? Pada hari itu tidak ada orang yang bisa nolong orang lain karena semua orang sibuk mengurusi dirinya. Itu bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Wal amru yawma idzin, karena semua keputusan ada di tangan Allah. Makanya kemana-mana saya selalu bilang, jadi manusia nggak usah baperan. Untuk apa baperan? Saya selalu wisuda tahfiz. Kalau diundang sebagai pentausiah saya akan bilang, ibu-ibu, bapak-bapak gembira, Anda punya anak yang wisuda tahfiz hari ini, apalagi yang 30 juz. Anda punya mahkota atau? Ya, tapi ingat, ada seorang ibu ngomong, ini dialognya imajiner. Ustaz, saya mulai besok gak sholat lagi, Ustaz. Loh, kenapa? Untuk apa saya sholat? Kayaknya gak penting lagi lah saya sholat. Kenapa gitu? Saya punya anak 4 loh, Ustaz. 4-4-nya udah hafal Quran 30 juz, Ustaz.
Saya udah ada 4 mahkota loh di kepala saya. Saya kira biarlah anak saya ngurusin saya bisa itu, udah aman itu. Mau 10 anak kau Al-Quran, kalau tidak sholat kau neraka begitu. Saya bilang, masalah takum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Tahu kau siapa itu penghuni neraka sakor? Orang-orang yang pernah takut kalau ninggalin sholat. Jadi maksud saya, masa bawa peran kali loh, itu maksud saya. Kalau anak mau 30 juz itu urusan dia, bukan urusanmu gitu loh. Jadi nggak usah doakan mamanya, nggak usah, selalu aja. You doakan dirimu sendiri, udah. Kenapa? Karena banyak orang sekarang mendoakan dia jadi yang penting, apalagi doakan orang lain. Maaf ya, sebagai anak kita harus tanggung jawab, sebagai orang tua masa berperan, selesai. Enak gitu. Kenapa? Ada saatnya nanti kita ada jadi orang tua juga, begitu jadi orang tua kita nggak berperan. Ya. Seorang ayah, seorang ibu bisa ngurus di mana, tapi di mana belum tentu bisa. Kau udah rumahnya, kenapa? Aku capek loh. Ya Allah. Itu kan terjadi di grup WA keluarga. Kenapa ya memang rumit, Pak? Makanya nggak penting jadi orang baperan. Ya, saya tahu siap di orang menikah, saya begini Pak. Ya, besok anak bapak akan pergi dari rumah. Lalu dia bilang, ya kami mau pergi. Bilang sama anak bapak, apa bilang? Ya, nggak apa-apa, cabut. Kalau you lupa alamatku sehingga you udah pernah datang lagi ke rumahku, hana masalah. Kalau you lupa nomor teleponku sehingga you udah pernah kasih kabar sama saya, no problem. Kalau you lupa berapa nomor rekeningku sehingga you udah pernah transfer saya, juga tidak ada masalah. Karena saya tidak pernah bergantung kepada kau punya hidup. Tapi ingat pesanku satu, sebagai ayah yang menghidupimu, sebagai ibu yang melahirkanmu, tolong jangan ingkar kepada Allah. Kenapa itu yang penting? Jawabannya karena hubungan kita kepada mereka fi yaumil hisab adalah hubungan keimanan, tidak hubungan baper-baperan. Berani nggak begitu? Ini sudah saatnya nak kau bertanggung jawab sama anak. Udah baik lagi. Kalau anaknya mau tanggung jawab, boleh. Nggak tanggung jawab ada masalah loh. Ya, tahu nggak cerita maling kundang? Maling kundang itu bukan hanya cerita anak durhaka loh. Cerita mama yang kurang sabar. Kalau mamanya sabar, akan mungkin disumpahnya anaknya jadi iya bu, maus. Capek lu saya Ustaz lahirin dia, siapa suruh dibuat. Maaf ya, maksud saya supaya jawab respon kita nggak usah baper kali gitu. Saya mau katakan kepada kita semua, kumpulkan duitmu hidup kau sendiri. Anakmu nggak ngurusin, udah paten kali, udah gitu aja. Udah gitu aja. Ya nggak usah bilang di manalah tanggung jawabmu sebagai anak. Nggak usah tanya, nanti doamu jelek. Kau capek lahirnya, capeknya kau lahirnya karena pas sakit hati doamu. Ya Allah, sakit kali hatiku sebagai mama dibuat anakku itu. Kasih dia ujian dulu, langsung dibuat Allah patah kakinya, patah lehernya, patah telinganya. Kau juga yang ngurus, sama aja. Udah saya kasih tahu kan hitungannya, makanya gak usah berperan, normal aja ini. Ya besok juga kalau kita ketemu sama anak kita di surga nggak pernah ketemu baper-baperan. Ayo, nggak ada itu. Kayak kenal siapa? Anak gue, iya, kau yang gue. Ya Allah, udah gitu doang Pak, selesai. Kalau nggak percaya masuk surga kan? Iya, kenapa? Karena di dalam surga tidak ada ekspresi keduniaan sedikit. Kata Allah kan, dunia surga itu nggak ada banding-bandingannya dengan dunia, nggak ada. Jadi jangan bayang-bayangkan dunia ini. Dunia ini nggak ada apa-apanya di surga. Makanya aneh kalau orang masuk surga masih ingin bawa dunia, itu aneh. Bapak Ibu, oke ya, kita lanjut. Maka apa menjadi kekuatan kita? Kekuatan kita itu sebenarnya ada pada suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas itu adalah nomenklatur utama untuk mendefinisikan siapa diri itu. Kata Allah, Qul huwallahu. Jadi ada namanya tauhid ahadiyah. Tauhid ahadiyah itu adalah begini. Ahad itu bukan satu. Satu itu adalah angka yang dipinjam untuk menyebutkan keesaan. Begitu ya. Jadi saran saya tidak usah dibilang satu menjadi bagian dari Allah. Karena sesudah satu ada dua. Dan sebelum satu ada nol. Nol itu zero bahasa Inggrisnya. Zero itu adalah ketiadaan. Dan Allah itu mustahil tiada. Itu kalau dalam tauhid Allah itu kan wal awwal wal akhir.
Saya agak ribet nih jelasin. Makanya tauhid ahadiyah itu gini ya. Dia bukan simbol terakhir, tapi dia simbol satu-satunya. Kalau simbol terakhir itu kayak gini, capek loh bekerja, minta lo nanti kalau berserah diri sama Allah, berarti Allah simbol terakhir. Ini juga tak normal. Atau dia simbol nomor satu, kepadamu aku berharap Allah, berikan keberkahan. Udah dibilang gitu, habis itu dia lupa sama Allah. Berarti dia simbol nomor satu, tapi bukan simbol nomor dua, simbol nomor tiga. Dia hati-hati juga. Makanya dia simbol satu-satunya. Simbol ahadiyah kira-kira gini, begitu mau bekerja disuruh berdoa atau keluar rumah kan disuruh berdoa. Begitu berdoa, ya Allah, kalau pakai ramalan saya bisa meramalkan hari ini saya sukses. Tapi kalau pakai keriduan saya belum tentu bisa mengatakan saya kau itu. Maka saya bergantung pada keriduan. Selesai toh? Jalan. Begitu sampai depan simpang, udah keluar sepertinya dari sesuatu yang mudah, macet di depan. Ya Allah, macet ini mungkin juga bagian dari yang kau ridhoi. Apa yang kira-kira? Akhirnya dibuat terus tadi sampai di kantor ketemu sama anak buah yang meleyak semua. Ya Allah, kenapa ya hari ini anak buah meleyak semua? Maksudnya gitu. Jadi tidak pada ruang-ruang tertentu aja kita berhadapan kepada, berserah diri kepada, tapi pada semua keadaan. Sampai termasuk kepada sesuatu yang kita inginkan tapi nggak boleh. Saya pernah ditanya begini, Ustaz, saya akan mencoba memakai bahasa yang paling ringan. Ustaz, saya ini datang ke pesta kawan kami, ya, kawan SMA atau kawan kuliah, saya lupa yang itu. Ya saya nggak bawa suami saya, dan ketemu saya di pesta itu dulu mantan pacar saya yang sudah 5 tahun. Dia bilang begitu. Dia mau nggak mau cakap-cakapan Ustaz, duduk pula satu meja. Ya akhirnya udah stop, saya bilang, nggak usah ceritain, nanti semua mau ceritain. Karena ada orang lupa kalau dia senang menceritainya gitu. Ya saya katakan, terus apa yang ibu lakukan? Saya mau cabut serba salah, mau dulu juga salah, serba salah, serba salah, kok bilang aja saya bilang. Maaf. Sampai di ruang-ruang itu loh maksud saya. Jadi akhirnya, tapi kan itu tadi gestur kita ini kan nggak normal gitu, ya. Kita ini masih orang yang takut berbuat dosa tapi sur gitu, paham nggak? Mau buatnya takut, tapi menghadapinya mau gitu. Lewat ibu tuh jalan sore, bapaknya lagi siram-siram bunga. Tahu lah pensiunnya kan, nggak ada kerjaan. Saya pernah komplek kembang, saya kan mesti jalan-jalan di belakang, maka saya nggak paham. Enggak, ibunya lewat jalan sore. Ibu jalan sore ya. Iya, langsung ibu itu kesetelan. Iya. Disambung sama. Kalau makin langsing tengok ibu. Ibu ini pun, iya bang ini ada jalan, udah tua tapi enggak yang juga kok di situ. Mulai besok lewat lagi ibu di situ, nggak ada bapak tuh kecewa. Hati-hati lah. Yang tahu cuma yang doang. Orang nggak pernah tahu. Muncullah statement. Ya, suamiku aja nggak pernah lu bilang pulang sini. Bapak ini tahu kali ya. Dia di situ. Sampai setan juga merusak kita di daerah itu loh. Pak itu maksud saya. Saya cuma bilang gitu. Makanya kemampuan menghindari dosa itu prestasi. Makanya minta perlindungan Allah itu every time. Begitu ketemu, contohnya saya bilang, ya Allah, ketemu pula di mantan pacar saya, berilah saya kekuatan untuk tidak berinteraksi banyak. Udah begitu. Jangan dileong-leongkan, dia leong-leong. Ya Allah, ketemu lagi ya. Masih suka bakso, ini ada bakso. Paham sekali. Maaf ya Bapak Ibu. Dan itulah yang dibuat setan lunak. Saya kan tahu kita
membunuh nggak berani, setan tahu berjudi kita takut rugi, setan tahu kita minum khamar nggak pandai, tahu setan, bilang setan, kau ini nggak potensi lakukan dosa besar. Model-model kau ini dosa besar tapi rame. Udah lah ya, aku mainkan kau di wilayah ini aja ya, baperan sama mantan pacar, baperan sama ini, baperan sama tetangga, gosip-gosip, itu yang main apa ya, cocok. Makanya berapa banyak orang sholat khusyuk, gosip jalan terus, sedekahnya bagus, tapi pura-pura miskol mantan pacar masih jalan terus. Misalnya begitu. Kenapa ya? Kan dibuat kita bongkar pasang hidup kita ini, kayak main puzzle. Ya, dan itu yang harus kita hindari. Nah, berikutnya sedikit lagi ya. Maka bagaimana meluangnya itu? Makanya ada doa yang bagus ya. Dan menurut saya, ya, karena disebut di dalam Al-Azkar, An-Nawawi yang nulis, doanya begini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ramai mungkin Allahumma a'inna ala zikrika. Jadi itu bagus ya. Doa itu kira-kira begini. Bukan hanya sekedar meminta petunjuk kepada Allah, bukan. Meminta backup atau meminta diiring-iringi perjalanan kita. Jadi kalau petunjuk itu ya kayak Google Maps saja. Berapa banyak orang pakai Google Maps tapi masih nyasar, masih banyak. Tapi kalau ya Allah panduilah aku, panduilah itu atau tuntun itu kira-kira gini. Ya kalau mau belok kanan salah, diarahkan yang benar. Kalau belok kanan yang benar tapi lewat jalan yang terpeleset, diingatkan. Agak kencang-kencang sedikit apanya, agak keras-keras sedikit bijaknya, itu pleset kok. Jadi Allah akan kasih gestur mengingatkan kita pada tiap keadaan. Ya, dia udah suruh kali makan durian, padahal bini udah ngomong, oh sekali lagi makan durian asal berat kalau paham kok ya. Tahu lah bini ini kan. Sebenarnya ini saya kasih tahu kalian, suami-suami ini nggak pernah ada yang takut sama istri. Nggak ada, serius. Cuma sering istri-istri kelihatan menakutkan aja. Jadi begitu, aku mau makan durian, terpesona dengan durian itu. Udah mau belok, udah belok di pucuk durian. Ketemu pula yang jaga itu lagi uring-uringan ya. Pak, belakang satu ya Pak, jam 2 jam. Nggak ada datang. Panggil sama satu lagi, Pak, tunggu sebentar. Lama-lama emosi kita ambil. Mau usah punya dicam betul aja ya. Berarti Allah larang. Gitu. Dan gesturnya harus diikuti Pak. Gesturnya harus diikuti. Begitulah inna. Ya Allah panduilah kami, tuntunilah kami. Atau misalnya kita sudah bercita-cita melakukan sesuatu yang biasanya kita baik, tapi hari ini kita delay kebaikannya. Apa contohnya ya? Misalnya ada orang yang sudah setiap hari melaksanakan sholat tahajud, tapi karena hari ini undangannya ramai betul, di malam hari dia niat nih, aduh besok mau tahajud sampai kali gitu loh, nggak dibanting nggak tidur. Biasanya dia bangun jam 3.15, jam 3.15 tiba-tiba terbatu-batu gitu, masuk angin. Minum ambil air panas, minum, duduk, taruhlah preskere kan, atau salon pasir. Enggak juga, nggak begitu lagi ngantuk, duduk aja nonggok-nonggok gitu. Akhirnya ditengoknya jam, angin masih jalan-jalan, batuk masih keluar, ngantuk enggak juga, teringat dia. Bagus sholat duha, sholat tahajud aja daripada nggak tidur gini. Akhirnya dia sholat. Begitu sholat tahajud selesai 2 rakaat cuma Bang, langsung muap-muap, wah mantul tidur. Kalau saya bilang badan kita sudah terlanjur menikmati sholat tahajud. Dia nggak setuju kalau hari itu kita nggak sholat tahajud. Tapi kan kita nggak mampu membaca sebegitu doang, sebegitu besar. Kita anggap itu semua normal-normal aja. Atau biasa kita sedekah sama orang. Hari ini kita nggak sedekah sama orang, terus nggak enak gitu. Gimana gitu? Nah, itu berarti responsibilitasnya udah bagus. Yang saya contohkan tadi, yang gawat itu kan bukan begitu. Nggak jadi sedekah, gembira kali gitu. Ya. Konteks sedekah itu adalah rezeki orang lain. Makanya cara kita untuk nggak sombong atas sedekah kita mudah saja. Begitu saya kasih uang yang saya sedekahkan itu kepada si B, misalnya karena si B yang menerima, begitu dia terima, maka itu hakikatnya adalah harta dia yang Allah takdirkan di diri kita. Maka sebenarnya kita nggak punya kontribusi apapun kepada dia. Jadi masa sombong biasa aja, ya. Kalau nggak kita salurkan malah itu bahaya. Gitu. Jadi jangan bilang, kau ingat ya,
Coba kau ingat-ingat. Siapa yang selama ini ngasih beras ke rumah kau tiap bulan? Coba sebutkan namanya. Bapak apa? Kan tidak tahu loh. Enggak seheboh itu loh Pak. Kalau kau berani ngasih tiap bulan beras ke rumahnya, berarti secara hakikat, tolong di underline ya, secara hakikat Allah sudah takdirkan rezeki dia beras setiap bulan di hartamu yang kau harus salurkan. Selesai Pak, supaya landing kita Pak. Jadi kalau dia nggak ucap terima kasih, kita ini nggak apa ya, nggak merah-merah menurut kita. Ya biasa sih. Kenapa? Ya, memang sekarang lagi musimnya orang lupa terima kasih, masih lagi musimnya ini. Ya, awak bantui gosip ya, awak ini lagi musim. Ya, datang dari rumah bang, minta tolong sejuta. Cuma ada 300 deh, nggak apa-apa ya. Ya udah apa mau apa lagi? Baru kaya beli juga sebenarnya. Ya kan begitu ya. Mana dibilang nyawa pelit. Padahal 300 orang dimakannya juga. Hati-hati. Ya sekarang kita baperan atau tidak? Kalau saran saya sih ya. Memang kan sedangkan orang sebaik Nabi Muhammad aja nggak pernah hilang dari gosip, masa orang sejahat kita nggak boleh digosipin? Nah, siapa di sini yang merasa baik? Nggak ada toh? Nggak ada. Makanya kalau orang bersyukur orang kayak jahat kita ya normal supaya kita nggak sombong, nggak angkuh, tidak merasa percaya diri, terlalu berlebihan, dan Allah akan berikan. Finishing penutup. Maka sampailah akhir hayat ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita rasa ya, gembira menjadi orang neta. Jadi gembira menjadi orang neta itu gesturnya adalah dalam keadaan apapun suasana hidup kita, Allah tak berikan kita kesempatan untuk meninggalkan perintah Allah. Itu istimewa. Ya istimewa. Nah, ibu-ibu kalau pergi ke depan cermin, ya karena udah mandi basah-basah, tolong jangan sengaja aku lupa sholat asar karena Allah Ta'ala. Jangan. Sholat, kebetulan saya belum pernah jadi perempuan, jadi saya nggak paham ribet itu perempuan. Tapi semakin kau ribet dan kau udah tinggal sholat, berarti pahalamu semakin besar. Udah itu aja. Ya, kita ini banyak alasan untuk meninggalkan sholat. Hati-hati, Pak. Padahal sholat itu perintah yang paling, salah satu perintah yang paling banyak di dalam Al-Quran. Dan itu yang harus kita terjemahkan dengan suasana yang saya kira itu ya, terima kasih. Dan saya mohon izin tidak isya di sini. Saya harus ke Al-Falah untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW.